Informasi berikut ini terkait BLT minyak goreng. Pemirsa, ada ratusan warga di Demak, Jawa Tengah yang rela mengantri sejak sahur untuk mendapatkan dana bantuan sosial serta dana bantuan langsung tunai minyak goreng senilai Rp500.000. Nah, di Mamasa, Sulawesi Barat, meski harus berdesakan, ratusan emak-emak akhirnya bisa tersenyum bahagia usai menerima dana bantuan sosial sembako dan BLT minyak goreng senilai Rp500.000 tersebut. Antrean panjang ratusan warga desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak ini terlihat sejak Minggu pagi selepas sahur. Mereka mengantri demi mendapat dua jenis bantuan, yakni bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar Rp300.000 dan bantuan sembako sebesar Rp200.000. Warga mengaku meski harus mengantri selepas sahur, mereka tetap senang karena mendapat bantuan menjelang Lebaran. Rencananya uang dengan total senilai Rp500.000 ini akan digunakan untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Sebanyak 1.540 warga desa Batursari menerima penyaluran dana bantuan ini. Dapat bantuan minyak goreng sama bansos bansos berapa, Ibu? 500 jumlahnya. Rencana buat apa ini, Bu? Buat kebutuhan. Persiapan Lebaran. Iya. Iya. Oke. Senang nggak, Bu, dapat bantuan ini? Mas. Sementara di Sulawesi Barat, senyum bahagia terpancar di wajah ratusan emak-emak asal desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Minggu siang. Betapa tidak, ratusan mama ini baru saja mendapat bantuan sosial sembako dan subsidi minyak goreng senilai Rp500.000. Mereka bersyukur karena uang yang mereka dapatkan cukup membantu kesulitan ekonomi yang dihadapi akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok di pasaran. Untuk minyak. BLT minyak? Iya. Untuk dibikin apa nanti kira-kira, Bu? Beli minyak dengan ikan. Apa yang dikasih ke petugasnya? Ada. KTP atau apa? KTP. Apalagi, Bu? Yang kartu keluarga. Kartu keluarga. Sekitar 189 warga desa Taupe menerima bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai minyak goreng dari pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, kantor salah satu maskapai penerbangan di Tangerang, Banten dipadati ribuan orang yang akan mengikuti proses rekrutmen hingga menyebabkan kemacetan parah dan juga pelanggaran protokol kesehatan. Pihak manajemen maskapai pun dipanggil polisi dan juga Satgas Covid untuk dimintai keterangan. Nah, selanjutnya ini ada informasi terkait 2 ekor gajah jantan masuk perkebunan warga di Indragiri Hulu, Riau. Keduanya kesulitan keluar dari perkebunan karena lokasi yang terkepung rawa gambut ini membuat gajah mengalami disorientasi atau mereka tidak lagi mengenal wilayah jelajahnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Ribuan orang memadati kantor salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Neglasari, Tangerang, Banten pada Minggu. Mereka hendak mengikuti rangkaian proses rekrutmen di perusahaan tersebut hingga menyebabkan kemacetan parah dan pelanggaran protokol kesehatan. Akibat kejadian itu, Satgas Covid setempat dan Polsek Neglasari akan memanggil manajemen maskapai untuk dimintai keterangan. Dua ekor gajah liar terjebak di area perkebunan warga di Desa Teluk Sungai, Kecamatan Kuala Cenaku, Indragiri Hulu, Riau sejak 2 pekan terakhir. Banyaknya rawa di sekitar lokasi membuat gajah mengalami disorientasi atau tidak lagi mengenal wilayah jelajahnya, sehingga kedua gajah terjebak di perkebunan warga. Kepala Bidang Wilayah 1 Balai Besar KSDA Riau, Andri Hansen Siregar, Minggu siang mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berencana melakukan evakuasi terhadap 2 ekor gajah itu untuk dikembalikan ke habitatnya. Menjelang Lebaran, sejumlah toko emas di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat mulai diserbu warga pada Minggu. Ada warga yang menjual perhiasannya untuk kebutuhan Lebaran, ada juga yang membeli perhiasan gelang dan kalung emas untuk digunakannya saat berlebaran nanti.
Menurut pengakuan pemilik toko, penjualan perhiasan emas saat ini mulai meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Diprediksi pada H-5 jelang Lebaran, pengunjung toko emas akan semakin membludak mendatangi toko emas. Tim Liputan CNN Indonesia.